Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang listrik arus searah atau biasa disebut dengan DC. Sebelum membahas tentang listrik arus searah, di sini kita melihat ada kata listrik. Nah, pasti kita tidak asing lagi dengan kata listrik. Pernahkah kita membayangkan dalam kehidupan sehari-hari kalau tidak ada listrik di hidup kita? Listrik merupakan kebutuhan pokok kita sehari-hari. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita tidak lepas dari yang namanya listrik. Contohnya saja seperti smartphone yang tidak bisa lepas dari genggaman kita. Saat ini, ada lebih dari 3 miliar smartphone digunakan di seluruh dunia. Ketergantungan kita terhadap alat canggih ini juga terus meningkat, seiring bertambahnya waktu kita mengoperasikannya. Dengan kondisi ini, kita akan sering merasakan lowbat. Dampaknya, ketergantungan kita pada sumber listrik pun meningkat. Tidak hanya itu, hampir semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari pun sangat bergantung pada arus listrik. Kalau kita bahas tentang kelistrikan, pada listrik dinamis, kita belajar tentang muatan listrik yang dalam keadaan diam. Tapi, kegunaan listrik dalam kehidupan kita nggak cuman ketika muatannya diam, tapi juga ketika muatannya bergerak, atau disebut dengan listrik dinamis. Seperti menyalanya lampu, terus cara ngecas laptop, atau HP kamu. Dan pada dasarnya sih, hampir semua cara nyalain alat elektronik itu bisa terjadi karena muatan-muatan ini bergerak atau mengalir. Tapi, kenapa listrik bisa ngalir ya? Terus, apa aja sih yang nentuin kekuatan listrik pada suatu kawat? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita bahas. Sebelumnya, coba bayangin kalau kamu lagi ada di atas perahu di suatu sungai. Aliran sungai ini mirip dengan muatan listrik di suatu kawat. Tapi, ketika kita bilang aliran sungai, sebenarnya yang kita maksud itu kan aliran airnya. Nah, begitu juga dengan aliran listrik. Sebenarnya, yang mengalir di dalam kawat itu adalah muatan listrik negatif atau elektron. Arus listrik merupakan aliran muatan positif dalam suatu penghantar, mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Sedangkan kuat arus listrik merupakan banyaknya muatan yang melewati penghantar listrik pada periode waktu tertentu. Secara matematis, kuat arus listrik dapat ditulis I sama dengan Q per T sama dengan N dikali E per T, di mana I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, T adalah waktu, satuannya sekon, N adalah jumlah elektron, dan E adalah muatan elektron, yaitu 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 coulomb, di mana satuan dari kuat arus listrik adalah ampere. 1 ampere sama dengan 1 coulomb per sekon. Kalau arus listrik cuma ngalir di satu arah, seperti di air sungai, arus listriknya disebut listrik arus searah atau direct current, biasanya disingkat DC. Tapi, kalau arus listrik ngalir bolak-balik, sebentar ke kanan, terus nggak lama ke kiri, terus ke kanan lagi, dan seterusnya, arus listriknya disebut listrik arus bolak-balik, atau alternating current, biasanya disingkat AC. Jadi, ada arus listrik AC dan DC. AC itu listrik yang mengalir di rumah kamu nih, contohnya seperti mesin cuci, lampu, pendingin ruangan, dan lain sebagainya. Sedangkan DC itu ada di HP atau laptop kamu. Tapi, yang akan kita pelajari sekarang cuma arus listrik searah atau DC dulu ya. Pada rangkaian arus searah, berhubungan dengan muatan listrik yang bergerak dalam penghantar, yang disebabkan adanya beda potensial. Muatan listrik akan bergerak dari potensial listrik yang lebih tinggi ke potensial listrik yang lebih rendah karena adanya gaya coulomb.
Perbedaan potensial ini biasa disebut dengan tegangan. Tegangan merupakan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb. Secara matematis, tegangan dapat ditulis V sama dengan E per Q, di mana V adalah tegangan, E itu energi, dan Q adalah muatan. Arus searah dulu dianggap sebagai arus positif. Hal ini bermula ketika arus listrik ditemukan oleh Benjamin Franklin pada abad ke-18. Dia berasumsi bahwa listrik mengalir dari benda yang kelebihan muatan atau disebut benda positif ke benda yang kekurangan muatan yang dianggap bermuatan negatif. Kemudian, pada abad ke-19, pengamatan-pengamatan terbaru menemukan bahwa sebenarnya arus searah merupakan arus negatif atau elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum Ohm. George Simon Ohm menyatakan kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial pada ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Secara matematis, hukum Ohm dapat ditulis I sama dengan V per R, di mana I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, V beda potensial, satuannya volt, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Kemudian, pada hambatan kawat, secara matematis dapat ditulis R sama dengan Rho dikali L per A, di mana R adalah hambatan kawat penghantar, satuannya ohm, Rho adalah hambat jenis kawat penghantar, satuannya ohm meter, L adalah panjang kawat penghantar, satuannya m, dan A adalah luas penampang kawat, satuannya meter kuadrat. Jika ada dua kawat berbeda, maka diperoleh nilai hambatan pada kawat tersebut dengan persamaan R1 per R2 sama dengan Rho1 per Rho2 dikali L1 per L2 dikali A2 per A1 sama dengan Rho1 per Rho2 dikali L1 per L2 dikali D2 per D1 dikuadratkan sama dengan Rho1 per Rho2 dikali L1 per L2 dikali R2 per R1 dikuadratkan. Kemudian, jika hambatan kawat dipengaruhi suhu, maka R1 sama dengan R0 dikali 1 tambah A delta T sama dengan R0 1 ditambah A dikali T2 dikurang T1, di mana RT merupakan hambatan akhir kawat, satuannya ohm, R0 merupakan hambatan awal kawat, satuannya ohm, alfa merupakan koefisien suhu dalam derajat Celcius, delta T merupakan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius, T1 merupakan suhu awal, satuannya derajat Celcius, dan T2 suhu akhir, satuannya derajat Celcius. Nah, agar lebih paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Sebuah baterai memberikan arus setengah ampere pada sebuah lampu selama 2 menit. Banyaknya muatan yang dipindahkan adalah, dari soal diketahui I atau arus sama dengan setengah ampere. Waktu atau T 2 menit sama dengan 120 sekon. Dan yang ditanya adalah banyaknya muatan yang dipindahkan, yaitu Q. Di sini kita masukkan rumus Q sama dengan I dikali T. Q sama dengan setengah ampere dikali 120 sekon. Q sama dengan 60 coulomb. Jadi, banyaknya muatan yang dipindahkan adalah 60 coulomb.
Oke, baik teman-teman. Kita udah belajar banyak banget nih. Mulai dari listrik arus searah atau DC yang mirip dengan aliran air di sungai, tegangan atau beda potensial yang bikin muatan listrik bergerak, dan hambatan yang menghambat gerakan muatan listrik. Ketiga besaran tadi, yaitu arus, tegangan, dan hambatan, dihubungkan ke dalam hukum Ohm. Pada video ini, kita cuma ngebahas serangkaian yang sederhana. Nah, untuk rangkaian yang lebih dari satu lampu atau hambatan, akan kita bahas pada video selanjutnya. Sampai di sini pembahasan kita tentang listrik arus searah. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.